warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pukar Pintar. Berjumpa lagi dengan Ibu Herina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 5 listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang kita bahas adalah arus listrik dan hantaran listrik. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, materi kita adalah rangkaian listrik. Buku yang kita gunakan adalah buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 pada halaman 212 sampai 219. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini adalah 1. Membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. 2. Menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. 3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi besar kuat arus listrik dalam suatu kawat penghantar. 4. Mendeskripsikan hukum 1 Kirchhoff. 5. Menghitung besar kuat arus listrik dalam suatu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian simak uraian materi berikut ini. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri adalah rangkaian yang setiap komponen listriknya disusun secara berderet tanpa cabang. Pada rangkaian ini, jika saklar dihidupkan, kedua lampu menyala secara bersamaan. Jika ada salah satu lampu padam atau dilepas, maka lampu yang lain ikut padam, dan lampu menyala lebih redup, serta memerlukan sedikit kabel. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang setiap komponen listriknya disusun secara bertingkat dan bercabang. Pada rangkaian ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala, dan nyala lampu lebih terang serta memerlukan lebih banyak kabel. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rangkaian listrik adalah hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Untuk lebih memahami tentang hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff, kita akan membahasnya satu persatu. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud dengan tegangan adalah baterai atau beda potensial atau sering juga disebut sumber arus listrik. Fungsi tegangan adalah mendorong aliran elektron dari kutub negatif menuju ke kutub positif, sehingga menimbulkan arus listrik. Jadi ketika tidak ada tegangan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian untuk tegangan atau baterai itu biasa digambarkan dengan dua garis sejajar. Garis yang panjang itu adalah kutub positif, dan garis yang pendek adalah kutub negatif. Selanjutnya sebagai hambatan di sini adalah lampu. Fungsi hambatan telah kita pelajari sebelumnya, yaitu membatasi arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Dan hambatan disimbolkan sebagai garis zigzag atau kotak dengan garis di kanan kirinya. Pada hukum Ohm, kita temukan kata kunci berbanding lurus, artinya semakin besar tegangan listrik, semakin besar kuat arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil tegangan listrik, semakin kecil kuat arus listrik yang mengalir. Hubungan tegangan listrik dan arus listrik bisa dilihat pada grafik berikut ini. Kemudian pada hukum Ohm kita temukan lagi kata kunci berbanding terbalik. Artinya, semakin besar hambatan listrik, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil hambatan listrik, semakin besar arus listrik yang mengalir. Hubungan hambatan listrik dan kuat arus listrik bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Secara matematis, bunyi hukum Ohm dapat ditulis rumus I sama dengan V dibagi R, di mana V adalah tegangan listrik, satuannya volt atau yang disimbolkan dengan V. I adalah arus listrik, satuannya ampere, yang disimbolkan dengan A. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, yang disimbolkan dengan omega.
Nah, dari rumus ini kita bisa menentukan rumus yang lain dengan menggunakan rumus segitiga. Ingat saja buah fir, pi-nya di atas, sedangkan i dan r-nya di bawah, dan posisinya bersebelahan. Jika yang ditanyakan pi, maka pi sama dengan i dikali r. Jika yang ditanyakan i, maka i sama dengan pi dibagi r. Dan jika yang ditanyakan r, maka r sama dengan pi dibagi i. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Sebuah rangkaian listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan besar tegangan 1,5 volt, memiliki hambatan sebesar 0,3 ohm. Hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Dari soal diketahui, besar tegangan yang disimbolkan dengan pi adalah 1,5 volt, besar hambatan yang disimbolkan dengan R adalah 0,3 ohm. Ditanyakan, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut yang disimbolkan dengan I. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan persamaan rumus I sama dengan pi dibagi R. Kemudian kita masukkan nilainya. Dari hasil perhitungan kita peroleh I sama dengan 5 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebesar 5 ampere. Sekarang kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Menurut hukum 1 Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dapat ditulis sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, untuk lebih memahami tentang hukum 1 Kirchhoff, bisa kita lihat pada contoh soal. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2 ampere, I2, I3 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 5 ampere, maka besar arus I5 adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita lihat pada gambar, arus yang masuk pada titik percabangan di sini adalah I1, I4, dan I5. Sedangkan arus yang keluar pada titik percabangan ini adalah I2 dan I3. Sehingga bisa kita tulis, sigma I masuk adalah I1 ditambah I4 ditambah I5. Sigma I keluarnya adalah I2 ditambah I3. Kemudian kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya kita peroleh I5 sama dengan 1 ampere. Karena I5-nya sudah diketahui, maka bisa kita cari jumlah arus yang masuk pada titik percabangan, yaitu 7 ampere ditambah I5-nya 1 ampere, hasilnya 8 ampere. Nah, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk di sini 8 ampere, dan jumlah arus yang keluar di sini juga 8 ampere. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum 1 Kirchhoff. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Sebelumnya kita telah belajar bahwa lampu adalah komponen listrik yang memiliki nilai hambatan. Selain lampu, komponen listrik lainnya yang memiliki nilai hambatan adalah resistor atau yang dikenal dengan istilah hambatan. Pada suatu rangkaian listrik, resistor atau hambatan juga dapat dirangkai secara seri maupun paralel, seperti pada lampu dan baterai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik rangkaian hambatan listrik yang dirangkai secara seri maupun paralel. Pertama, kita akan membahas ciri dari rangkaian hambatan seri. Pada rangkaian seri, besar arus yang masuk sama dengan besar arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Berlaku persamaan, I sama dengan I1 sama dengan I2. Jika kita ukur nilai tegangan tiap-tiap hambatan, diperoleh nilai tegangan tersebut akan berbeda-beda, tetapi ketika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan pi sumber. Berlaku persamaan rumus pi sama dengan pi1 ditambah pi2. Hambatan total atau hambatan pengganti bisa dirumuskan Rs sama dengan R1 ditambah R2. Nah, inilah persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian hambatan seri. Kedua, kita akan membahas ciri rangkaian hambatan paralel. Pada rangkaian hambatan paralel, tegangan tiap hambatan nilainya sama dengan pi sumber. Berlaku persamaan pi sama dengan pi1 sama dengan pi2. Jika kita ukur kuat arus tiap-tiap hambatan, diperoleh hasil yang berbeda-beda. Tetapi jika dijumlahkan, nilainya sama dengan arus yang masuk pada rangkaian. Berlaku persamaan rumus
I sama dengan I1 ditambah I2. Hambatan total atau hambatan pengganti dirumuskan 1 per RV sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, inilah persamaan yang berlaku pada rangkaian hambatan paralel. Untuk lebih memahami tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, kita lihat contoh soalnya. Soal pertama membahas tentang rangkaian hambatan seri. Perhatikan gambar berikut. Jika nilai R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, Pi sama dengan 6 volt, hitunglah hambatan total, nilai I, arus dan tegangan masing-masing hambatan. Untuk menghitung hambatan total, kita gunakan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2, atau R total sama dengan R1 ditambah R2. Kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya diperoleh, besar hambatan totalnya adalah 4 ohm. I di sini adalah nilai arus yang keluar dari sumber tegangan atau dari baterai. Untuk menghitung nilai I-nya, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R. Kita masukkan nilainya. I nilainya 6 volt, R di sini adalah R total, nilainya 4 ohm, dan hasil perhitungannya diperoleh nilai I-nya sama dengan 1,5 ampere. Untuk arus yang mengalir pada hambatan R1 dan arus yang mengalir pada hambatan R2 bisa kita tulis I1 dan I2. Dan untuk menghitung nilai I1 dan I2-nya kita gunakan persamaan I sama dengan I1 sama dengan I2. Dan kita lihat nilai I di sini adalah 1,5 ampere, maka nilai I1 dan I2 juga 1,5 ampere. Kemudian untuk tegangan pada hambatan R1 dan tegangan pada hambatan R2 juga bisa kita tulis P1 dan P2. Untuk menghitung tegangan masing-masing hambatan yaitu P1 dan P2, kita gunakan rumus hukum Ohm yaitu P sama dengan I dikali R. Kita masukkan nilainya, besar nilai P1-nya adalah 3 volt dan besar nilai P2-nya adalah 3 volt. Jika kita jumlahkan nilai P1 dan P2-nya, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan tegangan sumber atau tegangan baterai. Hal ini telah sesuai dengan persamaan pada rangkaian hambatan seri, yaitu V sama dengan P1 ditambah P2. Contoh soal nomor 2 yaitu membahas tentang rangkaian hambatan paralel. Pada rangkaian ini diketahui nilai R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, Pi sama dengan 3 volt. Pertanyaannya masih sama, yaitu menghitung hambatan total, nilai I, arus, dan tegangan tiap-tiap hambatan. Untuk menghitung hambatan total, kita gunakan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kita samakan penyebutnya, yaitu 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Dan hasil perhitungannya diperoleh 1 per Rp sama dengan 3 per 6. Dan untuk nilai Rp-nya sendiri tinggal kita balik, yaitu 6 dibagi 3. Sehingga hasil perhitungannya diperoleh besar hambatan total atau hambatan pengganti paralelnya adalah 2 ohm. Untuk menghitung nilai I, yaitu nilai arus yang keluar dari sumber tegangan atau baterai, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan Pi dibagi R. Kita masukkan nilainya. Dan hasil perhitungannya diperoleh besar arus yang mengalir pada rangkaian adalah 1,5 ampere. Untuk pertanyaan ketiga yaitu menghitung nilai arus dan tegangan tiap-tiap hambatan. Nah, agar lebih mudah, terlebih dahulu kita menghitung nilai tegangan tiap-tiap hambatannya dengan menggunakan persamaan Pi sama dengan P1 sama dengan P2. Jika nilai Pi-nya di sini sama dengan 3 volt, maka nilai P1, P2-nya juga 3 volt. Untuk menghitung nilai arus I1, I2-nya, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan Pi dibagi R. Kita lihat hasil perhitungannya diperoleh, besar arus I1 adalah 0,5 ampere, besar arus I2 adalah 1 ampere. Jika kita menjumlahkan nilai I1 dan I2-nya, akan menghasilkan nilai yang sama dengan I sumber, yaitu 1,5 ampere. Dan perhitungan ini telah sesuai dengan persamaan pada rangkaian hambatan paralel, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2. Untuk contoh soal nomor 3, kita akan membahas tentang rangkaian kombinasi, yaitu gabungan antara seri dan paralel. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan I3 3 ampere. Hitung hambatan total, tegangan total, I1 dan I2.
Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu menghitung hambatan total. Karena di sini kombinasi, maka terlebih dahulu kita menghitung hambatan pengganti paralelnya, yaitu 1 PRP sama dengan 1 PRS1 ditambah 1 PR2, sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2, 6 bagi 6, 1, 1 kali 1, 1, dan hasilnya diperoleh 1 PRP sama dengan 3/6. Dan untuk nilai RP-nya tinggal kita balik, yaitu 6 dibagi 3. Dan hasil perhitungannya diperoleh besar hambatan total atau hambatan pengganti paralelnya adalah 2 ohm. Karena nilai RP-nya sudah diketahui, maka gambar ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini adalah hambatan pengganti paralelnya, dan ini adalah hambatan R3-nya. Nah, karena RP-nya bersebelahan dengan R3 dalam satu jalur, maka R totalnya dihitung seri, yaitu R total sama dengan RP ditambah R3. Kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya diperoleh besar hambatan totalnya adalah 4 ohm. Untuk menghitung tegangan total, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu VIR, I sama dengan I dikali R. Kita masukkan nilainya. I di sini nilainya sama dengan I3. Mengapa sama? Karena I3 adalah arus yang mengalir pada hambatan R3 yang dirangkai seri. Pada rangkaian hambatan seri, arus yang berasal dari baterai dan masuk pada rangkaian, nilainya sama dengan arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Sehingga untuk nilai I di sini sama dengan 3 ampere. Kemudian untuk R total di sini nilainya 4 ohm. Dan hasil perhitungannya diperoleh besar tegangan totalnya adalah 12 volt. Dan terakhir kita menghitung nilai I1 dan I2. I1 adalah arus yang mengalir pada hambatan R1, I2 adalah arus yang mengalir pada hambatan R2. Untuk menghitung nilai I1 dan I2, terlebih dahulu kita menghitung tegangan pada ujung-ujung rangkaian hambatan paralelnya, yaitu dari ujung A kecil sampai ke ujung B kecil. Dan untuk menghitung tegangannya, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Kita masukkan nilainya, I nilainya 3 ampere, R di sini adalah hambatan pengganti paralelnya, nilainya 2 ohm, dan hasil perhitungannya diperoleh besar tegangan pada ujung-ujung hambatan paralelnya adalah 6 volt. Nah, nilai PAB di sini sama dengan P1 sama dengan P2. Maka untuk nilai I1 dan I2-nya bisa kita hitung. Untuk menghitung nilai I1 dan I2, kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan P dibagi R. Kemudian kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya diperoleh besar arus I1 adalah 2 ampere, dan besar arus I2 adalah 1 ampere. Nah, agar lebih memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, silakan dikerjakan tugas yang telah Ibu siapkan di lembar kerja peserta didik. Dan ini ada peta pikiran yang telah Ibu siapkan, silakan diisi titik-titiknya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengikuti paparan materi yang Ibu sampaikan tadi, mari kita ambil kesimpulan bersama. Faktor yang mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu kawat pengantar adalah tegangan listrik dan hambatan listrik. Nah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi yang Ibu sampaikan tadi? Apakah mengalami kesulitan? Ibu berharap kalian tidak mengalami kesulitan, dan terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.